Dok, tapi kan sekarang kalau misalnya di Indonesia deh, kan mitos-mitosnya tuh kalau kata orang tua zaman dulu, udah nggak apa-apa makan aja kan, makan buat 2 orang. Apalagi aku sekarang bilang, udah kamu makan buat 3 orang gitu. Hai Dok Din, hai Mam Farah. Hai Mamzi, hai Mam Farah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih sehat. Gimana nih Mamzi sama dokter, gimana kabarnya? Aduh, aku juga sehat, alhamdulillah. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Ketemuannya Iya di sini nih. deh, di Iya, Enmam Arisan sekarang semua Mamil. online. Ya gitu deh, arisan efek pandemi ya. Gimana Dok Din dengan kehidupan ngatur Kasian. anak dan pekerjaan, Dok? Ya masih gini-gini aja ya, berusaha untuk survive, habis kita nggak punya pilihan lain kan, bener Iya, nggak sih? bener dok, bener dok. Iya. Mam Farah gimana? Alhamdulillah nih aku masih dengan seperti biasa aktiviti sebagai mom dengan baby. Udah nggak baby deh ya? Emang udah nggak baby? Udah nggak baby dok. Anak aku tuh sekarang tuh udah 18 bulan. Mamsi gimana nih kehamilannya Iya yang nih, kedua Mamzi ya? nih, kita udah lama banget nggak update deh. Iya, makanya aku tuh sengaja pengen telepon Dok Din sama Mam Farah karena pengen kasih surprise. Iya, makanya kita tuh penasaran Apa nih, banget. apa nih? Ini apa nih, waktu itu Aduh. surprise-nya udah hamil. Terus Surprise apa kan, kemudian? hamil nih. Iya. Ya udah bisa berapa kan kita jarang-jarang ketemu. Jadi kalau ketemu harus ada surprise-nya gitu ya. Benar. Harus ada yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Jadi aku tuh mau kasih tahu Dok Din dan Mam Farah, aku tuh lagi hamil kembar. Keren. Ya ampun seneng banget ya. Kamu tuh kembar tapi kayak nggak ini deh. Iya loh. Nggak ada bengkak-bengkaknya, udah Iya, trimester Ada, dua aduh kan aku udah sekarang? naik berat badan banyak banget Dok Din. Masa? Jangan Tapi ditanya nggak deh. kelihatan kok, nggak kelihatan, tetap eye catching Oh. kan. Aku aja dulu waktu hamil ya, yang satu nggak kembar aja tuh kan ya, aduh pinggang berasa, mau tidur apalagi udah dari semester 2 menuju 3 itu kan ya, mau tidur ke kanan salah, ke kiri salah, duduk lama pun juga berasa ya kan, Iya. apalagi aku kalau di kantor kan lebih banyak duduk tuh kan ya, aduh pinggang tuh rasanya iya ya. sih. Mam Farah kalau kebanyakan duduk berasa ini nggak sih waktu hamil kaki tuh gampang bengkak gitu? Kalau aku sih bengkak enggak ya Mom, cuma apa ya kayak kemeng gitu loh, kayak apa sih Kesemutan. bahasanya, kayak Kesemutan. kesemutan ya dok ya, kayak kesemutan gitu. Kalau Mamzi yang ini sekarang gimana? Iya, jadi kalau aku sekarang, aku nggak tahu ya Dok Din, ini mungkin normal nggak sih aku setiap duduk misalnya setengah jam sekali itu harus naikin kaki. Kalau enggak rasanya tuh kayak nggak nyaman banget gitu. Sebenarnya kan memang aliran darahnya semuanya itu kan kehambat dengan perut yang semakin membesar gitu. Jadi pasti ada masalah di situ. Makanya biasanya kalau udah bengkak kita gantung kaki aja. Maksudnya gantung kaki itu gantung tiduran tapi kakinya agak naikin. Oh, artinya dinaikin gitu dok ya, kitanya rebahan gitu ya. kitanya dok, ya? rebahan. Oke. Mamzi tidur gimana nih? Udah masih enak? Masih bisa tidur nyenyak? Aduh itu dia, tidur tuh udah, aduh nggak karuan sih aku tidur. Udah kalau misalnya siang itu sering ngantuk, tapi begitu malam waktunya tidur malah melek semelek-meleknya. Jam 10, jam 11 tuh udah waktunya tidur, tapi kok malah melek banget. Terus mau tidur kan udah serba salah nih posisinya. Cuma aku tuh emang dari bulan keempat aku pakai bantal hamil yang bentuknya L gitu ya, kan. iya, itu Ngebantu pengaruh ya, banget. Oh Ngebantu itu ya. ngebantu banget, bener-bener paling nggak perut disangga, paha disangga gitu. Mamzi gimana? Ada kendala nggak makan? Nah itu dia tuh ngomong-ngomong makan Dok sama Mam Farah, aku juga pengen tanya dulu Mam Farah gimana pas lagi hamil, karena aku waktu pas hamil trimester pertama itu bener-bener hancur-hancuran banget deh Dok, nggak bisa makan sedikit, minum air atau bahkan makan Kembar buah semangka soalnya. gitu langsung muntah on the spot, langsung keluar Ya keluar lagi. ampun. Kalau aku sih dulu alhamdulillah so far so good ya, makan juga nggak ada masalah gitu. Tapi emang sih aku sering banget kayak, jadi waktu aku lagi hamil tuh kan di kantor tuh ada aku berdua ya sama temen yang hamil tuh juga sama kayak Mamzi gitu kan. Dia selalu entah muntah, entar memang ada sedikit kendala entah dengan pencernaan atau ya seperti itu gitu loh. Itu emang wajar atau gimana sih dok?
Jadi kan kasihan gitu loh ngelihatnya iya, beda-beda gitu kan, ya. Tapi Iya. sebenarnya jangan dikira kita hamil pertama baik-baik aja, hamil kedua akan baik-baik aja Oh loh. my god. Beda ya dok ya, Manfaat beda ya. ya. Please deh, jangan sampai. Iya, jadi biasanya kalau di awal trimester, memang kan karena hormon hamilnya tinggi itu mempengaruhi rasa mual muntah tuh si HCG. HCG. Makanya Mamzi lebih mual karena kan HCG-nya double, bayinya 2 gitu. Jadi biasanya twin pregnancy atau kehamilan kembar memang lebih mual. Waktu pas dari awal kehamilan itu karena objinku juga ngelihat kan ini kok kayaknya makanan jadi susah banget masuk keluar semua gitu, takutnya kan kalsiumnya nggak cukup, zat besinya nggak cukup, akhirnya aku double lagi pakai enma materna. Enak banget. Aku mau minum dulu ya sekarang ya. Aku juga, tapi karena aku nggak hamil nggak menyusui, aku air putih aja. Itu kok warnanya kayak pinky-pinky gitu ya Mamzi ya? Iya, ini kan yang strawberry white chocolate. Mam Farah belum pernah cobain ya? Emang ada? Oh, ini aku suka banget. Ini favoritku soalnya kan dia rasanya ada strawberry white chocolate. Jadi rasanya Yummy tetap banget seger karena aku kan mual-mual banget di awal kehamilan tuh. Bahkan biar aku ngatasin mualnya lagi, kalau susu terlalu apa ya istilahnya maktah gitu ya, terlalu maktah, kental gitu ya. terlalu kental, aku biasa tambahin ini strawberry, fresh strawberry iya. gitu, dipotong-potong Bener. atau di blender idea dicemplungin pakai es batu. Aduh, seger banget. Oke lah, nanti berarti kalau kehamilan kedua aku mau coba. Aku mau Iya. coba. Aduh, jadi pengen aku juga deh kalau gitu ya minum dulu. Ini Iya. karena aku masih menyusui, jadi aku mau minum Enmam Lacta. Tapi biasanya di susu hamil itu memang ada si asam folatnya sih, asam folat. Maksudnya kandungan-kandungan yang diperlukan. Makanya biasanya aku tuh ke pasien bilang kalau memang lagi mual muntah, minum sesuatu yang syarat gizi yang diperlukan ibu hamil. Biasanya ada di susu kan. Yang lebih ringkes lah, bikinnya juga gampang benar kan. Ya. Praktis lah ya dok ya. Jadi emang sebenarnya bermanfaat banget ya dok minum susu ya. Dan menolong banget sih jadinya kalsium kan, abis itu kan cek darah juga ya dok ya, maksudnya ngetes kalsium, zat besi, terus buat DHA bayi juga ya, alhamdulillah Iya, DHA. terpenuhi jadinya gitu dengan Jadi kan minum memang susu kalau ini. ibu hamil di Indonesia itu kan masih banyak yang anemia, dan anemia itu kan ada beberapa macam. Salah dua diantaranya adalah anemia zat besi sama asam folat. Dan itu sangat penting untuk pertumbuhan otak bayinya. Jadi lebih baik memang dipenuhi sejak awal kehamilan. gitu. Sama satu lagi nih, ini riset terbaru nih ya sejak pandemi. DHA ini DHA omega 3 dan omega 6, DHA ini sangat berpengaruh terhadap penekanan reaksi peradangan pada ibu hamil yang kena COVID loh. Para moms di sini mau nggak kita sekarang main games aja, daripada aku udah mulai stres nih mulai kayaknya. Aduh, mikirin- aku tuh mikirin setiap main hamil games lagi kalah, pandemi aku kayak gini. takut. Kita main aja yuk. Aduh, boleh dong. Dokter Gimana nih, jarang-jarang dokter kan main biasanya? games kan. praktek Aku melulu. selalu kalah, Jadi nggak sekarang pernah kita- menang. Oke, kita mulai pertandingan. Oke, kita mulai ya. Nama Persyaratannya apa gamesnya persyaratannya? adalah Which One Are You? Oke. Where are you? Oke, aku duluan ya. Aku tanya ke Mam Farah, oke? Oke. Mam Farah, kalau nanti punya anak kedua, mau baby boy atau baby girl? Baby girl. Karena pas anak pertama banget aku ada baby jawabnya. boy. Kenapa tuh alasannya? Iya kan anak pertama aku kan baby boy biar komplit gitu loh dok. Dan Aku dulu anak pertama cowok, tapi anak kedua aku pingin cowok. oh gitu. Nah, kenapa dok? Biar duit belanjanya ke mamanya. Wow, itu brilian banget dok. Benar-benar dok bisa jadi sih dok. Aku tanya ke Dok Din ya sekarang Aduh, ya. deg-degan aku. Dok Din, masih inget dong mood booster pada saat hamil, shopping atau nonton film? Aku shopping lah, nonton Eh. film pegel. Udah sekarang Oke, aku, oke. pertanyaan dari aku nih. Oke, aku apa, Dok? mumpung ingat. Aku mau tanya ke Mam Farah dulu. Oke. Pilih gendong atau stroller? Stroller. Kenapa? Pegel dong kalau gendongnya kelamaan dong. Oh, ini tipe mam jujur ya, jujur ya. Aku dulu gendong, anak pertama stroller, anak kedua gendong. Tapi terus pas udah banyak gerak, banyak mau, akhirnya aku taruh stroller. Aku dua-duanya, kayaknya itu fungsinya beda ya. deh. Iya ya. Kalau masih kecil kayaknya enakan digendong-gendong, kalau udah berat ya capek juga ya. Mang Farah Oke, sekarang aku gamesnya. ya.
Aku mau kasih pertanyaan ke Dokter Dina dulu. Oke. Aku deg-degan lagi. Waktu lagi hamil lebih ngerasa nyaman pakai legging apa kulot? Aku legging sih, Legging. karena menurutku kalau legging tuh ketahan semua ya, perut gemuknya, maksudnya perut yang membesar tuh ketahan. Kalau kulot tuh kayaknya nggak ada yang bantu nahan. Kewer-kewer gitu ya dok ya. Oke, sekarang Mamzi. Oke, apa nih? Waktu masuk ke trimester 3 yang nambah berat babynya atau beratnya Mamzi? Aduh. Pertanyaan macam apa ini? Aduh. Ini nambah dua-duanya maksudnya ya? Tapi lebih banyak mana? Naik berat badan babynya atau Mamzinya? Aku nggak tahu gimana cara ngitungnya sih dok Din. ya, benar Ngitung juga ya. Nggak, biasanya Gimana sih caranya? bayinya jadi kecil kan. Bayi itu ada chartnya juga kan saat masih di dalam kandungan. Kalau misalnya beratnya kayak idealnya kan 1-2 kilo nih per bulan. Kalau misalnya naik yang 4 kilo ternyata bayinya tapi nggak terlalu naik atau melandai, itu kan berarti lebih ke ibunya. Aku mau nanya aja deh ya, tapi Ya. gamesnya udah deh ya. Aku langsung ngeblank pada saat Mamzi bilang berat badan ideal. Kenapa Nggak emang? apa-apa sih berharap. Soalnya waktu aku hamil anak pertama aku itu tuh berat badanku cukup naiknya cukup banyak ya. Banyak? Berapa Cukup kilo? banyak. Ada kali 15 kiloan dok. Sebenarnya kan kenaikan berat badan itu tergantung dari indeks massa tubuh awal gitu. Jadi bukan berarti ibu yang obesitas itu kenaikan berat badannya boleh seperti moms yang berat badannya normal, indeks massa tubuhnya normal gitu. Biasanya sih sekitar 10-12 kilo lah untuk yang bayi satu ya. Balik lagi berbeda untuk yang kembar. Iya. Tapi banyak juga dok yang naiknya sampai 20 kilo, 25 kilo. Udah gitu nuruninnya susah lagi karena misalnya Sebenarnya sih masalah nurunin kan nanti ya, cuman yang kalau dari sisi dokternya sih takutnya kan resiko yang bisa terjadi gitu dengan kenaikan berat badan tinggi itu kan bisa diabetes mellitus kehamilan, bisa hipertensi dalam kehamilan gitu, makanya itu kayak dijaga aja. Biasanya dari minum-minum manis. Yang gulanya tinggi. Makanya kalau mau minum manis yang pasti-pasti aja minum manis tapi ada gizinya. yang ada gitu gizinya. kan. bener. Dan gitu. tapi kalau susu enom tuh manisnya tuh pas ya, nggak bikin enek gitu ya. Bener Enggak nggak sih kok, Mamzi? iya makanya ini pas. menyelamatkan banget kalau buat mamil-mamil Iya, yang bener banget apalagi tuh. kayak aku gitu ya yang di trimester awal tuh bener-bener makanan masuknya aja susah, tapi tetap harus masuk kalsium, DHA, zat besi dan sebagainya ya. Nggak ada cara lain ya kan? Sama satu lagi mungkin ya serat loh, serat ibu hamil iya, itu juga bener. penting. Serat ibu Apalagi hamil ya. awal kehamilan tuh cenderung konstipasi kan, ibu hamil susah buang air besar. Iya dok, tapi kok aku rasanya trimester 2 juga lumayan kok ada konstipasinya juga dok. Ya memang paling berat tuh di trimester 1 karena progesteronnya itu, si hormon progesteron tuh bikin pergerakan ususnya lebih melambat gitu. Jadi kita biasanya daripada pakai obat-obat untuk pencahar ya, mendingan kan dipilih serat makanan ya. atau minuman yang banyak mengandung serat. Iya sih benar. Jadi lebih Dok, bagus. tapi kan sekarang kalau misalnya di Indonesia deh kan mitos-mitosnya tuh kalau kata orang tua zaman dulu udah nggak apa-apa makan aja kan makan buat 2 orang, apalagi aku sekarang bilang udah kamu makan buat 3 orang gitu. Itu sebenarnya gimana sih, kita perlu dengerin atau enggak? Jadi sebenarnya harus penuh kalkulasi ya. Kalau balik lagi ke teorinya sih kan kenaikan berat badan ibu hamil di trimester 1 tuh kan sekitar 200 kalori. Per hari. Kenaikannya ya 200 kalori per hari, trimester 2 300 gitu. Jadi ya itu sebenarnya yang dihitung, bukannya 1 mangkok bakso terus hamil jadi 2, 1 lagi buat bayinya. Itu kan nggak gitu hitungannya sebenarnya. Jadi misalnya normalnya 1.800 sampai 2.000 ya berarti dinaikin jadi 2.300 kalori gitu. Oke. Nah ini sih agak susah mungkin ya gimana caranya kontrolnya. Dan satu lagi mungkin ya pola makan orang kita kan memang dari dulu banyak karbo gitu. Sementara yang kita butuhkan balik lagi tadi si Bener besi, dong. asam folat gitu. Orang kita makannya karbo gitu kan. Karbo plus protein. Iya, apalagi pas saat hamil berat badan meningkat gitu kan. Stretch mark deh kan. Nah, Tapi Mamzi gimana itu stretch mark? balik lagi stretch Bener mark. kan? Kalau Farah ada stretch mark kemarin aku pas dulu hamil? ada tapi nggak terlalu ini ya. Ada
ada Nggak sih terlalu ada, cuma banyak. nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau Mamsi gimana nih? Aku kehamilan pertama juga ada, padahal udah tahu gitu loh, maksudnya nggak boleh digaruk atau apa, tapi tetap aja ya kan meregang. ada, bener-bener. Tetap meregang, cuma di hamil kedua ini aku jauh lebih banyak belajar sih. Jadi lebih rajin pakein lotion, lebih rajin apa ya, pokoknya lebih merawat aja Lebih karena ternyata moist. kulitku Jadi tuh memang- tipenya kulit yang kering banget. Jadi kan itu karena memuai membesar kan si kulitnya, jadi dia pecah. Dan bisa bayangin nggak sih kalau memang dasarnya tuh kulitnya udah kering, jadi dia ketika dia melebar karena bayinya yang membesar dia makin pecah. Makanya biasanya dari awal sih sebenarnya trimester 1 bagus juga untuk membiasakan kulitnya tuh lembab dengan sabun yang ada moisturizer kan ada. Sabunnya gitu. Terus pakai lotion terus-terusan aja dari awal. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya mamil pasti akan pecah kulitnya kalau hamil ya. Berarti Dan itu susah balik biasanya. Berarti mungkin aja dong ya dok, pas aku kehamilan pertama kan kemarin nggak terlalu ini ya stretch marknya, nanti kehamilan kedua stretch marknya ini kan Itu bisa aja. it happens to me sebenarnya. Di Oke. kehamilan Gimana, kedua Dok? baru. Oh gitu dok. Hamil Iya. kedua baru keluar. Kok bisa Baru ya? Kok bisa keluar. kayak gitu ya dok? Bisa Mungkin gitu ya? karena lebih besar hamilnya, anaknya sih sama aja berat. Maksudnya besarnya jadinya dok. Start hamilnya berat badannya udah lebih berat daripada waktu Dok, tapi awal. bener nggak sih katanya kalau hamil anak kedua tuh karena perutnya udah melar dari hamil pertama, jadi tuh efeknya perutnya bakal lebih gede gitu. Iya sih, Bener ya? beneran. Karena kan dia nggak bisa balik seperti bentuk semula kan, kecuali memang ada tindakan surgery ya, maksudnya kan bener-bener udah gelambir lah. Tapi kan itu sebenarnya suatu kebanggaan juga ya buat ibu-ibu, buat kita para moms. Karena dengan stretch mark dan dengan perut yang membesar itu kan kita sudah membawa suatu kehidupan. Tapi ngomong-ngomong, thank you banget loh Dok Din, Mam Farah udah ngeluangin waktunya ngobrol-ngobrol. Ini Iya nih, aku aku butuh senang. banget ngobrol-ngobrol kayak gini lagi social distancing tuh gimana ya? Kayaknya ini untuk kesehatan mental juga Iya, gitu loh. banget loh. Kita kadang memperhatikan kesehatan fisik aja ya, mentalnya kita suka lupa. Padahal tuh ternyata bersosialisasi kan juga perlu ya kita Iya, manusia ya. banget lah pasti. Mau ketemu juga nggak bisa kan ya, masih jaga jarak. Aku juga seneng banget loh akhirnya nih ya, udah lama banget gak arisan sama Mamam dan Dokter Dinda. Jadi banyak banget nih aku dapat info-info dari terutama dari Iya Manja nih, Dokter aku Dinda juga. kan. Kali aja dalam waktu dekat aku menuju ke anak kedua. Iya, kan aku tularkan banyak-banyak ya lewat kamera ini. Aku menahan. Semoga nggak ketularan aku. Buat moms lain juga jangan lupa loh minum Enma Maternanya sehari 2 Iya nih, kali. betul. Buat yang lagi hamil seperti aku dan lagi susah masukin makanan ke dalam tubuh, tapi wajib masukin vitamin-vitaminnya Dok ya. Iya Gizi benar. yang penting ya dok ya. Oke, Dok, Mam Farah kita foto dulu dong. Iya, Ayo, dong, ketemu. kan. Cheers Udah jarang dong, cheers. ketemuan. Oke, kita cheers dulu. Tunggu, benerin rambut dulu, iya kan? Kan lipstick aman ya. Lipstick Apakah ya. Lipstick jarang dipakai, Ih, penuh. bener dok. Iya, lipstick jarang dipakai. Aku tetap pakai loh di balik Pakai ya? masker. Aku juga sih karena Maskerku aku WFH kotor, ya, biarlah. Oke, 1, 2, 3.